Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama dan cerita kehidupan demi kebaikan dan kebenaran menuju Allah dan Rasul di dalam selamat. Seperti yang saya pernah terima dari beberapa sahabat, mereka minta supaya saya menyampaikan sedikit cerita tentang Israel. Jadi mereka minta itu. Saya katakan insya Allah saya akan sampaikan. Walaupun hanya sekedar penyampaian dengan pemahaman yang sederhana, pengetahuan yang sederhana. Yang penting bagi kita adalah ada pengetahuan kita tentang Israel itu sendiri. Jadi cerita ini saya mulai dari surat Maryam ayat 58. Jadi surat Maryam itu adalah surat yang nomor 19. Di situ kita dapatkan kalimat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila. Nah, itu dia. Jadi pada surat Maryam, surat nomor 19, ayat 58 menjelaskan bahwa mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, jadi mereka di sini yang dimaksud adalah keturunan Adam yang telah diangkat oleh Allah menjadi nabi. Di antaranya adalah Nuh, Ibrahim, dan Israel. Nah, itu. Jadi di sini tidak dituliskan semua para nabi dan para rasul, hanya diwakilkan kepada beberapa nama sebagai orang-orang yang menjadi moyangnya insan di permukaan bumi ini. Jadi di sini ada tertulis Israila. Nah, Israila itu adalah sebuah gelar, sebuah penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bernama Yakub. Nah, kenapa Yakub ini Allah beri nama atau Allah beri gelar, Allah beri sebutan Israel? Ada beberapa kisah. Namun untuk mengetahui kisah itu, kita tidak bisa gegabah. Apalagi kalau kisah ini tidak terdapat di buku-buku. Tidak terdapat pada literatur. Baik itu literatur kuno ataupun literatur abad pertengahan ataupun literatur abad modern. Lalu dari mana kita dapat informasi ini? Ya tentu dari Allah dan Rasulnya. Seketika kita meminta data yang valid tentang sejarah itu. Dalam penelusuran yang gaib tadi, tidak terlepas kita juga berjalan bersama yang gaib. Yaitu akal fikir kita yang berjalan, yang menerawang, yang menyelami lautan ilmunya Allah. Walaupun yang kita dapatkan tidak setetes timbangnya, tetapi sekedar basah saja, jadilah.
Nah, ini yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Jadi Israel, kata Israel itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Aili. Jadi Isra itu artinya berjalan, Aili itu artinya malam. Jadi Nabi Yakub ini adalah hamba yang berjalan di malam hari. Namun jangan kita artikan malam hari itu seperti malam kita sekarang. Karena malam itu artinya gelap. Gelap itu artinya buta. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Yakub. Nah, semua ini bermula daripada sebuah kisah. Maaf, saya batuk. Karena fisik memang belum sempurna fitnya. Karena sering keluar malam, sering ya bangun malam seperti sekarang ini. Pukul 3 lewat 30 menit, dimulai dari jam 2 tadi. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tetap jalan. Itu bermula daripada informasi putranya beliau yang bernama Yusuf. Jadi Yusuf kecil ini, yang nantinya beliau akan menjadi nabi juga, pernah berkata dan bercerita kepada ayahnya. Apa kata Yusuf? Wahai ayahandaku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari, bulan, sujud kepada aku. Nah, ini yang disampaikan Yusuf kepada Ishak pada waktu itu. Nabi Yakub, beliau gembira. Beliau senang. Tetapi beliau pun cemas. Beliau khawatir terhadap keselamatan Yusuf kecil ini tadi. Kenapa Nabi Yakub itu gembira dan bahagia mendengarkan informasi itu? Karena Nabi Yakub sudah dianugerahi oleh Allah nikmat atau kemampuan rasa yang dalam. Yang rasa itu mampu menerawangi 7 langit dan pertalanya. Sampai kepada aras, sampai ke tingkat membuka lembaran demi lembaran sejarah yang akan mengukir dunia nantinya. Termasuk tentang takdir hamba. Nabi Yakub sudah sampai ke situ pemahamannya. Yang takdir itu diturunkan oleh Allah dalam bentuk tanda-tanda dan simbol-simbol. Satu di antara simbol tadi adalah mimpi. Jadi kalau kita bermimpi, bercerita dengan Nabi Yakub, hati-hati. Dari sana beliau akan tahu siapa kita, mau kemana kita, dan apa akhirnya kita. Beliau tahu. Nah, pengetahuan ini adalah pemberian Allah kepadanya. Karena Allah telah memberikan nikmat, rasa, ketajaman, kedalaman, kemapanan di dalam menjelajahi sentero alam kehidupan ini. Itu kehebatan Yakub. Jadi kalau Nabi Yusuf nanti adalah memiliki kemampuan untuk meramal
atau menerjemahkan mimpi orang lain. Terlebih dahulu Yakub sudah menguasai pengetahuan itu. Walaupun beliau tinggal di suatu negeri yang penuh dengan padang pasirnya. Walaupun beliau tinggal di pedesaan. Walaupun beliau tidak sekolah. Walaupun beliau tidak berguru dengan manusia. Tetapi ada yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya? Yang mengajar beliau itu adalah Sayyidul Mursalin. Guru daripada Rasul-Rasul. Guru daripada Nabi-Nabi. Guru daripada Aulia. Mereka tidak berguru di permukaan bumi kita hari ini. Tapi mereka berguru di sana. Di tempat pertemuan dengan Tuhan. Di dalam Baitullah hakikat. Mereka bertemu dengan Sayyidul Mursalin. Maha Guru. Lalu siapa Sayyidul Mursalin? Kalau Allah itu zat, beliau adalah sifat. Beliaulah wujud serta Allah. Dari beliaulah terjadinya segala sesuatu. Beliau adalah Muhammad yang kita kenal dalam sejarah hari ini. Tapi kembali saya katakan, mindset pemikiran kita, kadar pemikiran kita, seketika kita bercerita hal-hal yang seperti ini, jangan kita gunakan cara berpikir kita seketika kita berada di permukaan bumi hari ini. Kita ingat dia adalah anak Abdullah, anak Aminah, cucunya Abdul Muthalib, ponakannya Abu Thalib. Jangan kita ingat dia seketika kecil mengingun kambing, beristri beranak, sakit, senang, bahkan mati juga. Kalau begitu mindset pemikiran kita, tidak mampu kita mendengarkan cerita ini. Otomatis akal kita akan menolak. Kenapa sedemikian? Karena kita bercerita tentang alam sebelum alam dengan pola fikir alam hari ini. Padahal beliau punya nama yang banyak. Mulai dari alif, amim, alif lamim, alhamdu, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad. Nah, pada nama Ahmad inilah beliau bertemu dengan para rasul dan nabi-nabi dan para wali. Di tempat itu. Itu sebabnya kenapa Nabi Isa berkata, akan datang setelah aku seorang rasul yang bernama Ahmad. Karena waktu itu Nabi Isa mengenal beliau namanya Ahmad. Jadi setiap nama tadi mempunyai ruang dan waktu, mempunyai cerita dan mempunyai sejarah. Dan sejarahnya pun tidak sama, berbeda-beda. Nah, begitu. Nah, begini pula ceritanya tentang Nabi Yakub ini berguru kepada beliau. Sebenarnya bukan Nabi Yakub saja berguru kepada beliau. Semua nabi dan rasul, para wali yang jumlahnya 124.313 orang. Nah, itulah Maha Guru. Dia adalah wujud serta Allah. Bernama dia dengan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah dan para malaikat berselawat kepada beliau, saudara. Baik, kita kembali kepada cerita Nabi Yakub. Jadi, seketika beliau mendengar cerita Yusuf dengan cerita tadi, bahwa Yusuf melihat 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan.
sujud kepadanya. Nah, Yakub sudah tahu persis makna daripada cerita itu. Bahwasanya nanti suatu ketika akan datang masanya Yusuf ini akan menjadi orang pilihan daripada Allah untuk menjadi Rasul dan Nabi. Nah, sebelum itu beliau akan menjadi orang besar. Tapi sayang, 1000 kali sayang, untuk mencapai langkah itu, Yusuf akan berhadapan dengan kendala-kendala yang berat. Terutama kendala yang datang daripada saudara-saudaranya sendiri, yang jumlahnya 10 orang. Jadi Yusuf ini, dia mempunyai saudara 11 orang. Persis seperti yang dia mimpikan sebagai bintang. Tapi yang satu orang tadi adalah adiknya beliau, Bunyamin. Nah, yang 10 orang inilah yang akan menjadi kendala bagi Yusuf di dalam mencapai kedudukan sebagai pembesar negara, kedudukan sebagai nabi, kedudukan sebagai rasul. Nah, 10 orang saudara Yusuf ini, kalau kita lihat dari pada catatan sejarah, dia bernama dengan nama pertama itu Yahuda. Yahuda itu adalah kakak tertua. Dari Yahuda inilah nanti muncul pemahaman yang kita kenal dengan istilah sekarang Yahudi. Itu. Kemudian ada yang bernama Ruben, Lewi, Simon, Isakar, Zebulan, Gad, Asher, Naftali, Daan, terakhir Bunyamin, putra bungsunya Nabi Yakub. Nah, mereka inilah nanti akan menjadi kendala berat dan besar bagi Yusuf untuk mencapai kepada tingkat kerasulan itu. Nah, oleh karena itu, kalau kegembiraan, Nabi Yakub paham. Dia bahagia karena suatu ketika nanti anaknya ini akan menjadi orang besar. Tetapi dia khawatirkan 10 orang putra-putranya ini, yaitu kakak Nabi Yusuf. Itu dia khawatirkan. Kenapa sedemikian? Nabi Yakub telah melihat tabiat dan sikap daripada kakak-kakaknya tadi. Bahwa mereka iri, dengki, dan benci kepada Yusuf. Hanya karena Nabi Yakub memperhatikan Yusuf ini sedikit berlebih daripada memperhatikan mereka. Dan ini adalah bukan cerita-cerita lama lagi, saudara. Tapi sudah dulu-dulunya ada. Bahwa perhatian seorang ayah dan ibu kepada anak yang sedikit lebih menjadikan saudara-saudaranya iri, dengki, dan benci kepada saudara yang diperhatikan. Padahal apa yang dilakukan oleh Yakub sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena Yusuf adalah putra bungsu kecil. Yang paling bungsu itu Bunyamin, di atas Bunyamin itu Yusuf. Dan Yusuf juga masih anak-anak, masih kanak-kanak. Sedangkan mereka sudah dewasa. Di samping Yakub tahu dari rona wajahnya Yusuf yang tampan itu terpancar cahaya kebesaran. Yakub tahu. Makanya kasih sayangnya Yakub kepada Yusuf bukan hanya sekedar kasih sayang, tetapi ada unsur penjagaan, penataan.
bahwa Yusuf ini suatu ketika adalah orang besar. Nah, karena kekhawatiran ini, Nabi Yakub lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggoreskan semacam takdir kepada Yusuf, bahwa dia akan menjadi orang besar, yaitu pembesar negara. Kalau istilah kitanya, Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang membahas tentang perumahan, perkebunan, perdagangan, dan makan minumnya rakyat, dan juga kesehatannya, serta pendidikan. Yusuf akan jadi itu. Lebih dari itu lagi, Yusuf akan menjadi nabi, akan menjadi rasul. Nah, jadi disinilah gelapnya perhatian Nabi Yakub menjadi hitam penglihatan batinnya itu. Seakan-akan sama dianya dengan orang awam. Hal ini terbukti dari kalimat beliau sendiri. Seketika Yusuf menceritakan mimpinya, dan Yakub tahu persis arti mimpi itu. Lalu Yakub berkata, "Wahai anakku Yusuf, tolong jangan kau buka cerita ini kepada abang-abangmu. Jangan kau sampaikan kepada mereka. Ayah khawatir nantinya syaitan akan mendatangi mereka dan mencelakakan engkau. Apakah dengan tidak berceritanya Yusuf, lalu mereka tidak akan mencelakakan Yusuf?" Tidak, saudara. Mereka tetap akan mencelakakan Yusuf. Karena kecelakaan, musibah yang diterima oleh Yusuf pada waktu itu, itulah sesuatu yang wajib untuk terjadi. Karena kejadian itu justru akan mendorong Yusuf kepada takdirnya menjadi pembesar, menjadi nabi dan rasul Allah bagi kaumnya pada waktu itu. Semestinya Nabi Yakub tidak berkata itu, karena ditutupi atau dibuka kejadian itu tetap. Tapi ada rasa kekhawatiran, yang rasa ini menjadikan dia itu buta terhadap ketentuan Allah. Seketika Allah mengatakan ini A, pasti akan terjadi A. Pada waktu itu, Nabi Yakub lupa. Bahkan dia buta tentang ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dirubah oleh apa dan siapapun. Ya mungkin bagi orang seperti kita ya biasa-biasa saja. Jangan kamu ceritakan, nanti kamu dicelakakan oleh kakak-kakakmu. Karena mereka kurang senang dengan kamu. Untuk orang seperti kita itu biasa. Tetapi untuk orang sekelas Nabi Yakub yang sudah kajinya tinggi, pendalamannya sungguh dalam, itu bermasalah, saudara, di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu beratnya kalau menjadi orang besar dan tinggi. Hal yang biasa bagi orang seperti kita, untuk dia tidak biasa. Makanya para nabi dan rasul itu juga berdosa, bersalah. Jika dosa dan kesalahan mereka itu dirujukkan kepada kita, justru itu tidak ada salah. Tidak ada dosa dan wajar-wajar saja. Tetapi seketika itu mereka yang melakukan, hukum itu jatuh kepada kesalahan. Satu di antaranya cara Yakub mengatakan ini kepada Yusuf tadi. Nah, inilah kegelapan yang pertama yang dialami oleh Nabi Yakub
Singkat cerita, suatu hari saudara-saudara Yusuf ingin mengajak Yusuf bertamasya. Dan mereka pamit kepada Nabi Yakub sebagai ayah mereka untuk membawa Yusuf berjalan-jalan, bertamasya ke luar kota. Maka kekhawatiran Yakub semakin nyata. Apa dia bilang? Sebaiknya kalian tidak membawa Yusuf keluar kota. Aku khawatir nanti kalian akan mengabaikannya dia. Dijawab oleh saudara-saudara Yusuf tadi, oleh putra Yakub, kami tidak akan menelantarkannya wahai ayahandaku. Kami akan menjaganya. Kami laki-laki semua loh, 10 orang. Kami adalah orang-orang yang kuat. Lalu Yakub berkata lagi, aku khawatir jin, syaitan, iblis akan mendatangi kalian. Hanya satu kalimat yang tidak disampaikan oleh Yakub. Setelah jin, syaitan, iblis mendatangi kalian, maka kalian akan menjelma menjadi syaitan itu sendiri. Itu yang tidak disampaikan oleh beliau. Lalu putra-putra Yakub, abangnya Yusuf, menjawab, insya Allah itu tidak terjadi wahai ayahandaku. Kami adalah orang yang terlatih, terdidik oleh orang seperti ayah. Maksudnya terdidik oleh seorang nabi, oleh seorang rasul. Dalam bahasa lainnya, putra-putra Yakub ini adalah muridnya Nabi Yakub. Rasanya tidak mungkin melakukan hal yang serendah itu. Akhirnya Yakub tidak berdaya. Yakub tidak berdaya. Dan pasrah, tawakal kepada Allah tentang nasibnya Yusuf ke depannya. Akhirnya dia izinkan. Dengan berat hati dia izinkan. Nah, berat hatinya Yakub pada waktu itu menunjukkan bahwa kekhawatirannya akan terwujud, kehendak Allah pun akan sirna oleh karena ulah putra-putranya beliau. Kekhawatirannya akan terwujud bahwa kehendak Allah akan sirna dan berubah oleh karena putra-putra beliau. Gelap yang kedua. Walaupun itu menurut kita manusia biasa. Manusiawi. Alami. Tidak ada yang aneh. Tentu akan begitulah cara berpikir kita. Mengingat bentuk tingkah laku, tabiat abang-abangnya Yusuf kepada Yusuf selama ini memang condong untuk iri, dengki, benci, bahkan mencelakakan. Wajar kekhawatiran itu ada. Tapi untuk orang yang memahami arti takdir Tuhan yang tidak bisa ditawar oleh siapapun, tidak bisa diterima oleh Allah dan Rasul. Di sini Yakub masuk ke dalam kegelapan yang kedua. Dan akhirnya berangkatlah Nabi Yusuf kecil bersama 10 orang abangnya. Jadi gendong-gendong, diangkat, bahkan diletakkan di atas pundak. Ya karena Yusuf masih anak-anak waktu itu. Yakub pun melepas putra kesayangannya itu dengan air mata. Sambil berdoa kepada Allah. Semoga mereka tidak mencelakakan Yusuf. Ini doa Nabi, doa Rasul, doa wali. Doa hamba terpilih dan diberi nikmat. Diberi pengetahuan tentang rasa dalam kajinya. Dia berdoa.
Apakah doanya Yakub terkabul supaya Yusuf selamat, tidak diganggu oleh mereka? Maaf betul. Doa Yakub tidak terkabul. Kenapa tidak terkabul? Karena doa Yakub tadi bertentangan dengan ketentuan Allah di alam sana. Si ketika menggoreskan takdirnya Yusuf untuk menjadi orang besar adalah dimulai daripada penganiayaan saudaranya nanti. Inilah antara takdir dan doa. Terkadang selaras, terkadang bertentangan. Sama dengan kisah Nabi Nuh. Beliau adalah orang pilihan juga. Nama beliau tertulis sebagai orang pilihan Allah. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali yang berdoa untuk kaumnya, terutama untuk anak dan istri, agar menjadi orang yang soleh dan baik serta benar. Nah, untuk menjelaskan kebaikan kebenaran ini kepada istri dan anaknya dengan doa, dengan air mata. 850 tahun lamanya beliau berdakwah. Ternyata doa itu tidak terkabul, saudara. Kenapa doa itu tidak terkabul? Apakah Nuh alaihissalam banyak dosanya? Apakah Nuh alaihissalam itu banyak nodanya? Tidak. Beliau suci, beliau bersih. Beliau seorang aulia, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Beliau adalah orang pilihan. Ulaika alaihim, atas mereka itu adalah nikmat Allah. Nuh satu di antaranya. Kenapa doanya tidak terkabul? Karena doanya tidak sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Justru doanya menghambat takdir Allah untuk istri dan anak beliau. Karena takdir itu terdahulu, saudara. Istrinya kafir, anaknya kafir. Ketetapan Allah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsun hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinna wa. Bahwa sudah tetap keputusanku. Akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Di antaranya adalah istri Nabi Nuh dan putra Nabi Nuh Kan'an. Ketetapan. Jadi kalau begitu apa arti doa kita? Nah, ya tetap berartilah tanda pengabdian, tanda kesungguhan, tanda pengharapan, sekaligus tandanya kita adalah seorang hamba. Tanda orang yang dekat dengan Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan. Berarti dan bermakna. Nah, seketika itu antara doa dan harapan tadi bertemu dengan takdir yang sudah ditentukan yang sama ketentuannya, maka itulah yang disebut dengan terkabulnya doa. Tapi kalau tidak sesuai antara harapan dan ketentuan Allah terhadap apa yang kita inginkan, seakan-akan doa itu tidak terkabul. Sebenarnya bukan tidak terkabul. Yang kita doakan itu, yang kita minta itu tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu saja. Baik, kita masuk lagi kepada persoalan daripada Nabi Yakub tadi. Selanjutnya, Nabi Yakub pun melepas Yusuf pergi dengan abang-abangnya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kebencian, iri, dengkinya saudara Yusuf kepada Yusuf, inilah
berbuah kepada penganiayaan. Belum sampai lagi mereka keluar kota. Yusuf sudah dianiaya, dibanting, dipukul, diseret, ditampar. Bahkan berbagai macam penyiksaan mereka lakukan pada Yusuf. Bahkan ada yang hendak membunuhnya dengan batu. Dan mungkin kita seakan-akan berlebihan mengungkapkan penganiayaan ini. Tetapi rasa batin kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu justru lebih hebat, lebih parah daripada apa yang kita katakan. Bahkan puncak terakhirnya adalah mereka tega melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Antara mati dan tidak. Mati pun tidak apa-apa. Kalau hidup pun diambil oleh orang dan dijadikan budak di negeri orang lain. Sebuah pencapaian sangat jahat dari hati orang-orang yang iri dengki kepada sesuatu yang tidak patut mereka lakukan. Ini adalah sesuatu yang wajar kalau Nabi Yakub itu khawatir. Kalau Nabi Yakub itu merasa gelisah dalam situasi ini. Kalau dipandang dari kacamata kita orang biasa. Tapi lagi-lagi seorang Yakub, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang wali, seorang sudah terasah batinnya menuju Allah dan Rasul di alam sana, di tempat sana, dimensi sana, tetap tidak patut beliau sandang rasa itu. Nah, singkat cerita, kakak Yusuf pun kembali ke rumahnya sambil menangis, sambil membawa baju Yusuf yang sudah berlumuran darah. Mereka mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan berbagai macam sandiwara, adegan, trik dan intrik yang mereka buat di depan ayah mereka. Apakah mereka tidak menghargai sang ayah? Mereka sangat menghargai sang ayah. Tetapi kenapa mereka lakukan perbuatan seperti itu? Inilah menunjukkan bahayanya iri dengki, kebencian yang memunculkan hasut fitnah. Bahkan kedustaan yang besar yang dibuat oleh saudara Yusuf terhadap ayah kandungnya. Yang sebenarnya mereka hormati dan mereka sanjung dalam kehidupan mereka. Akhirnya Yakub pun berkata, kalau sudah seperti itu ya Pak boleh buat. Semoga Allah menyabarkan aku dengan kesabaran yang baik. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Nabi Yakub menangis. Menangis dan menangis. Sebagai orang yang berhati lembut, hati bersih, hati suci. Jiwa yang tersandung kepada kebaikan dan kemurnian Tuhan. Dia merasakan bagaimana penderitaan Yusuf seketika dianiaya oleh abang-abangnya. Terakhir disingkirkan entah dengan cara apa. Indah pandangan Nabi Yakub. Itu yang beliau tangisi. Dan menurut kita itu suatu hal yang wajar. Wajar kalau beliau menangisi kisah-kisah itu. Tetapi lagi-lagi untuk seorang Yakub, hal ini adalah bertanda kegelapan. Bertanda hilangnya paham. Hilangnya pengertian terhadap kemurnian Tuhan di dalam menggoreskan takdirnya kepada sang Yusuf. Padahal dia tahu kalau putra-putra tidak akan mungkin mampu merubah keputusan Allah di dalam menetapkan takdir-takdir itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga Yakub adalah manusia juga seperti kita. Tapi sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, Waliullah, tetap saja Allah mengatakan dia tidak patut dia sandang. Akhirnya dia berada dalam kegelapan lagi. Beberapa kegelapan sudah dilalui oleh beliau.
Ini kegelapan yang kesekian. Terakhir, efek daripada tangisan ini, akhirnya beliau pun melalui kehidupannya dengan kebutaan. Matanya buta, tidak bisa melihat apa-apa. Maka genaplah makna dari kegelapan yang pertama, kegelapan yang kedua, kegelapan yang ketiga, kegelapan yang keempat, dengan adanya butanya mata beliau. Maka benarlah beliau di dalam hidupnya berada di dalam kegelapan. Atau berada di dalam malam. Beliau lalui kehidupan itu dengan kegelapan di dalam malam. Itulah kenapa beliau bernama dan dinamakan dengan Israel. Hamba yang berjalan di dalam kemalamannya. Hamba yang berjalan di dalam kegelapannya. Apakah ini sebuah hukuman bagi seorang rasul, seorang nabi, seorang wali seperti Yakub? Tidak. Beliau tidak terhukum. Beliau tidak terazab dengan apa yang beliau rasakan, dengan apa yang beliau lakukan sebagai hamba Allah. Tetapi itulah resiko sebagai hamba pilihan yang menjadi contoh untuk orang-orang sesudahnya. Jadi kehidupan Yakub, kehidupan Yusuf adalah contoh bagi orang-orang sesudahnya, termasuk kita hari ini. Walaupun kita menggali makna daripada Israel itu sendiri, tapi ada beberapa hal yang dapat kita petik dari hikmahnya kejadian Nabi Yakub ini. Artinya apa? Pertama, meskipun beliau adalah orang pilihan, orang yang ditunjuk sebagai rasul, nabi, wali, sudah dianugerahkan nikmat, rasa yang tajam, rasa yang dalam, mencapai dimensi luar. Bahkan beliau melihat lembaran-lembaran takdir, kehidupan manusia berikutnya, dengan berbagai macam simbol yang Allah tampilkan di hadapan matanya. Satu di antaranya adalah mimpi. Tapi tetap saja dia berada dalam kelemahannya. Apa artinya? Itulah dia hamba. Walaupun dia Allah angkat setinggi-tingginya, tapi statusnya sebagai hamba tetap berlaku. Itu pun karena beliau sangat tawadhu, sangat rendah hati, tak berani mencongak kepada Tuhan. Walaupun Allah sudah memberikan anugerah sebesar itu kepada beliau. Yang kedua, di dalam kisah ini begitu berbahayanya sifat iri, dengki, dan benci untuk melihat anugerah orang lain, untuk melihat kelebihan orang lain. Itu sampai ke tingkat penganiayaan, bahkan pembunuhan. Itu kedua. Jadi hati-hati bagi kita yang ada sifat kebencian, iri, dengki kepada saudara. Saudara akan bahagia mendengar orang yang saudara benci, orang yang saudara iri dengkikan, menderita. Jadi kebahagiaan kita seketika kita melihat, mendengar cerita orang yang kita benci itu menderita, sebuah tanda bahwa pada diri kita sudah terjadi kerusakan yang besar. Semestinya kita bahagia melihat orang bahagia. Kita gembira melihat orang gembira. Kita senang melihat orang senang. Itu semestinya. Tetapi jika itu terbalik terjadinya, maka itulah kerugian yang besar pada diri kita. Maka hati-hati dengan sifat benci, iri, dan dengki. Yang ketiga, di dalam kisah ini menceritakan kepada kita beberapa butiran hikmah tentang doa. Setiap kita itu wajib hukumnya berdoa.
Doa yang paling sempurna itu adalah sholat. Untuk apa? Sebagai tanda kita adalah hamba. Sebagai tanda kita selalu ingat kepada Tuhan. Sebagai tanda kalau kita dekat dengan Tuhan. Makanya kita berdialog. Tetapi doa bukan berarti untuk merubah kehendak Allah. Untuk merubah ketentuan Tuhan. Bukan berarti itu. Makanya seketika doa kita, harapan kita bertemu dengan kehendak Allah, maka itulah yang disebut dengan terkabulnya doa. Silakan Anda senang, silakan Anda bahagia, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena yang Anda dapat itu sebenarnya bukan karena doa Anda. Karena barang itu sudah ada sebelum ia diadakan. Itulah takdir. Maka jangan gembira berlebih-lebihan. Nah, seketika Anda berdoa sebagaimana doanya Nabi Nuh. Selama 850 tahun beliau berdakwah. Doa untuk istri, doa untuk anak, doa untuk kaum. Tetapi tidak membuahkan hasil. Seakan-akan doa itu tidak terkabul. Ya bukan tidak terkabul. Tetapi tidak bertemu kehendak Nabi Nuh dengan kehendaknya Allah. Tidak ketemu. Makanya seakan-akan doa itu tidak terkabul. Sang istri tetap kafir. Sang anak tetap kafir. Sang kaum tetap kafir. Inilah ketentuan. Inilah takdir. Tetapi dalam kehidupan ini nyata, kita tidak pula boleh bersandar dengan kondisi dan situasi seperti ini. Kenapa sedemikian? Kita akan tahu itu ketentuan ataupun takdir setelah usaha kita maksimal menyelesaikan persoalan itu. Setelah kita maksimal memperjuangkan apa yang kita kehendaki. Apalagi doa. Kita ini kan kalau berdoa kan panjang-panjang. Padahal doa itu tidak usah panjang-panjang. Sedang-sedang sajalah. Betul Allah berkata, ud'uuni wastajib lakum. Betul. Kalau kamu berdoa, pasti kuperkenankan. Kenapa ada kata pasti? Karena biasanya kalau orang meminta, berarti dia butuh. Maka Allah perkenankan doa itu melalui siapa? Ya melalui harapan orang itu. Melalui perjuangan orang itu. Melalui usaha orang itu. Semaksimal mungkin. Makanya Allah katakan pasti. Kebanyakan kita berdoa, tetapi kita tidak maksimal dalam usaha. Kita tidak maksimal dalam perjuangan. Boro-boro Allah akan menurunkan pengkabulan doa dari orang lain. Dari diri kita saja tidak nampak unsur perjuangan kepada harapan doa tersebut. Itu makanya doa kita jarang nyangkut, jarang terkabul, jarang diokikan oleh Allah. Meskipun sesuai doa kita dengan harapan Allah, maka terkabul. Tidak sesuai harapan kita dengan harapan Allah, maka doa itu seakan-akan tidak terkabul. Tetapi tetap diberikan ganjaran oleh Allah sebagai upah. Upah apa? Amal jariahnya Anda di alam berikutnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Bagi orang yang berdoa, yang belum diperkenankan oleh Allah di dunia ini. Tapi di akhirat nanti semua itu Allah berikan kepada mereka. Sebagai penghargaan Allah atas keharapan kita. Atas keinginan kita untuk mencapai doa itu sendiri. Terkadang sudah berjuang, maksimal, tetap tidak dapat. Ya karena belum kehendak Allah. Ada lagi orang yang tidak berdoa, tidak tunduk, tidak sujud kepada Allah.
Tetapi pencapaian mereka justru apa yang kita harapkan. Kita berharap kita sukses dalam berilmu, sukses dalam berusaha, menjadi orang yang bisa kaya, bisa memberi dan apa-apa. Kita berdoa, kita berjuang. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ternyata ada orang yang tidak berdoa, tidak tunduk kepada Allah dan Rasul, tidak beragama malah. Tapi dia bisa mencapai apa yang kita harapkan. Ini ada apa? Nah, inilah yang disebut dengan sesuai kehendak Allah dengan kehendak hambanya, maka semua itu terjadi. Tidak sesuai kehendak Allah dengan kehendak hambanya, maka itu tidak akan terjadi. Baik itu dilakukan oleh orang baik ataupun oleh orang yang buruk, seperti orang yang tidak beragama tadi. Namun ingat, hukum alam tetap hukum alam. Selama itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan berdasarkan hukum alam itu sendiri. Artinya, kalau kita butuh air hujan yang banyak, mestinya kita siapkan sebuah bak biar banyak dapat air. Ternyata dalam sebuah analogi, baknya orang yang tidak beragama besar, 20 kali 20 meter. Orang yang beragama, terserah agamanya apa, cuma siapkan drum. Orang yang taat cuma menyiapkan ember. Orang yang tawadu cuma menyiapkan gelas. Seketika hujan turun, pasti yang dia membuat bak itu lebih banyak ketimbang orang yang tawadu yang cuma menyiapkan satu gelas. Itu pun jangan diartikan Allah tidak adil. Tapi usaha dan pencapaian kita itu lemah. Tidak sama dengan yang punya bak tadi. Jadi mau kita taat atau tidak, yang namanya hukum alam itu tidak membedakan siapapun. Walaupun kita orang yang tawadu, seketika hujan turun kita hanya menyiapkan sebuah gelas, sementara orang bak ukuran 20 kali 20, pasti mereka lebih banyak dapat ketimbang kita. Atau sama-sama meloncat dari atas gedung yang ukurannya 20 tingkat. Mau orang taat, mau orang yang bejat, kalau sama-sama meloncat, sama-sama mati. Sama-sama hancur, sama-sama binasa. Itu namanya hukum alam. Jadi di samping kita beriman, bertakwa, kita juga diharapkan oleh Allah berilmu. Dan mengembangkan ilmu ini sesuai dengan bakat kita masing-masing. Supaya pekerjaan kita sukses dan sukses seperti yang kita harapkan. Tetapi ingat, jangan lupa kita berdoa. Jika belum sukses, kita tidak boleh putus asa. Berarti kehendak Allah belum sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita sukses, berarti kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah hikmah. Kemudian hikmah yang berikutnya daripada cerita ini adalah setiap kesuksesan, keberhasilan, kebesaran memang betul dimulai daripada tangga-tangga kesulitan, kesengsaraan, bahkan penderitaan. Makanya tidak semua kesengsaraan dan penderitaan itu dianggap sebagai penghalang daripada terjadinya cita-cita yang baik serta luhur tadi. Contohnya Nabi Yusuf. Kalau kita telusuri sejarah itu seterusnya, dengan adanya beliau itu diambil oleh abang-abangnya daripada ayahandanya. Dibawa keluar kota, dianiaya, digebuk, diseret dan ditampar, diterajang. Sampai berdarah mulutnya. Sampai bengkak-bengkak kepalanya. Terakhir dimasukkan ke dalam sumur. Logikanya sama dengan memutus rantai cita-cita. Tetapi tidak. Terkadang justru itulah yang mengantarkan Yusuf kepada cita-cita dan harapan Tuhan terhadap Yusuf. Akhirnya seketika dia dicemplungkan ke dalam sumur, dia tidak mati. Entah bagaimana tekniknya, entah bagaimana caranya, yang pasti Allah telah menerima dia, Allah telah menampung dia, menyelamatkan dia sehingga tidak terjadi apa-apa di dalam sumur. Dengan cara apa? Itu adalah urusan Allah, tidak urusan kita. Sehingga seketika beberapa saudagar
mengambil air ke dalam sumur itu untuk minum mereka. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil yang wajahnya tampan rupawan bergantung di tali ember itu. Tadinya mereka kaget. Akhirnya mereka sadar bahwa ini manusia benaran. Pelan-pelan diangkatnya. Langsung diberikan kepada temannya, tolong simpan. Nanti ketahuan ayahnya, ibunya, keluarganya. Gawat kita. Kenapa? Ini komoditi mahal loh. Komoditi yang besar. Harganya pasti melangit. Bahkan selangit. Betul. Seketika diadakan pelelangan di kota Mesir pada waktu itu. Yang satu mengatakan 10 juta, yang satu 100 juta. Akhirnya masuk kepada tingkat 1 miliar. Tidak ada lagi yang bisa mengambil. Kecuali seorang Perdana Menteri yang bernama Kate Spear. Ya nilai ini kita misalkannya. Biar kita mudah paham. Diambil oleh Kate Spear. Kate Spear itu siapa? Menteri dalam sebuah kerajaan yang ada di Mesir. Yang dipimpin oleh Faraon. Atau Fir'aun bahasa kitanya. Itu gelarnya para raja-raja Mesir. Nah disitulah dia diasuh, dididik oleh Kate Spear. Tentang tata niaga, tata negara, tata usaha, bermasyarakat. Di situ dia belajar banyak. Walaupun di situ ternoda dia oleh fitnahnya seorang ibu angkat yang bernama Siti Zulaikha. Singkat cerita daripada fitnah itu, walaupun sudah nyata Yusuf tidak bersalah, sudah dibuktikan oleh hakim, termasuk oleh Allah dan Rasul, melalui seorang bocah kecil yang mengatakan, kalau robek baju Yusuf itu di depan, berarti kesalahan Yusuf. Tapi kalau robek bajunya di belakang, berarti kesalahan Siti Zulaikha. Kenapa? Karena ditarik. Ternyata robek baju di belakang. Tapi Yusuf tetap menjaga harga diri orang tua angkatnya ini. Karena dia adalah orang yang besar, berjasa, dan dia juga menteri. Dan juga orang tua pada waktu itu. Akhirnya dia minta dimasukkan sajalah ke dalam penjara. Itu bukan setahun 2 tahun, 30 tahun. Tapi tidak sampai 30 tahun dia dikeluarkan. Kenapa? Ada momentum yang sangat luar biasa tentang mimpi raja. Tapi ada yang menarik pada kisah Nabi Yusuf. Seketika adanya Siti Zulaikha ingin memperkosa Yusuf. Dan ternyata benar adanya berdasarkan hasil sidang di pengadilan. Maka timbullah upat puji, caci maki terhadap Siti Zulaikha. Timbul upat puji. Akhirnya Siti Zulaikha ingin membuktikan kepada semua perempuan yang mengupat pujikan dia. Dia belum kenal siapa Yusuf. Karena Yusuf sejak kecil sampai dia remaja tidak pernah keluar dari fasilitas dalam kamar. Kamarnya yang luas, makanan yang cukup, berbagai macam peralatan belajar ada di dalamnya. Zulaikha tidak ingin Yusuf dilihat oleh orang lain. Tapi untuk kali ini, Zulaikha memperlihatkan siapa itu Yusuf kepada semua perempuan. Singkat cerita, seketika jamuan itulah berupa buah-buahan, dihidangkan oleh Siti Zulaikha dengan pisau yang sangat tajam. Lalu mereka dipersilahkan. Silahkan Anda buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Anda kupas buah itu. Silahkan Anda makan. Untuk sementara saya pamit dulu ke belakang. Sementara Siti Zulaikha ke belakang, semua mereka itu menggunjing, mentertawakan. Tidak tahu diri, bini pejabat, awak cantik, macam-macam. Kok cenderung kepada anak angkat? Memangnya anak angkat itu kayak apa sih? Apa tidak ada laki-laki lain sih? Macam-macam. Ditertawakan. Nah, bersama dengan itu, berdasarkan instruksi daripada Siti Zulaikha, Yusuf pun keluar, mulai dari pintu, berkeliling di depan perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua perempuan itu mengatakan bahwa ini bukan manusia, tetapi ini malaikat. Pancaran ruhnya Yusuf yang ada di wajah memukau hati mereka, membutakan sukma mereka kepada kebenaran.
bahkan terhadap rasa diri. Sehingga mereka memotong tangannya, tidak memotong buah. Tidak terasa. Lalu seketika Yusuf masuk ke dalam kamarnya kembali, semua mereka menjerit. Apa artinya ini? Inilah sebuah tamsil dan pelajaran bagi kita. Seketika ingatan kita, rasa diri kita, kesadaran kita, kita titikkan kepada satu titik. Maka di sini hilang rasa, hilang ingatan, hilang kesadaran, melainkan nyata pada satu titik. Makanya dia putus tangannya, jarinya. Mereka tidak merasakan apa-apa. Itulah momentum seketika kita sholat. Semestinya seperti itu. Kalau kita bisa sholat seperti itu, nantinya seketika kita hendak mati, sakaratul maut pun tidak terjadi pada diri kita. Karena terfokus pada satu titik ketuhanan. Hilang rasa, hilang apapun. Itu. Yang kedua, inilah informasi yang mengatakan orang yang kita cela belum tentu buruk. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada orang yang kita cela. Ternyata terbukti. Apa kata Siti Zulaikha? Kalian hanya melihat beliau beberapa menit saja. Kalian sudah memotong-motong tangan. Bagaimana dengan saya? Sejak dari kecil sampai dia remaja, saya mengurus dia. Apa tidak patut saya jatuh cinta kepada dia? Tapi saya tidak pernah memotong-motong tangan. Saya melakukan sesuatu kepada Yusuf adalah sesuatu naluri perempuan. Dan itu masih wajar-wajar saja, walaupun itu salah. Yang lebih hebat lagi saudara, adalah bagaimana bisanya Siti Zulaikha yang bersalah tadi, yang betul-betul dia melakukan pemerkosaan terhadap Yusuf, mendapat petunjuk daripada Allah. Untuk membuktikan bahwa persoalan ini sebenarnya adalah persoalan individu manusia terhadap Tuhannya. Bagi mereka yang mencela, mencaci maki, oke. Tuhan akan perlihatkan. Benarkah orang tercela dalam pandangan kita lebih tercela daripada kita? Artinya Allah berikan para harapan. Allah berikan arahan kepada Siti Zulaikha untuk mengundang mereka. Untuk menyiapkan makanan yang sifatnya harus diiris dengan pisau. Untuk menyiapkan pisau tajam. Semua ide ini kalau bukan datang daripada Allah, tidak mungkin dapat. Nah, disinilah terobati hati Siti Zulaikha, terbukti orang yang buruk yang kita katakan buruk, belum tentu dia buruk ketimbang kita. Seketika kasus yang sama terjadi terhadap diri kita, ternyata kita lebih buruk daripada orang yang bersangkutan. Itu saudara. Jadi itulah ceritanya, singkat daripada cerita Nabi Yusuf tadi. Seketika beliau menjadi menteri, maka saudaranya yang 11 orang datang, ayah bundanya pun datang. Waktu itu mereka belum kenal siapa itu Yusuf. Akhirnya setelah diperkenalkan, barulah mereka itu sujud. Setelah sujud, baru dinyatakan bahwa aku adalah Yusuf. Akulah anaknya ayah, anaknya ibu. Akulah saudara kalian yang kalian aniaya dulu. Yang sudah kalian artikan saya mati. Saya sudah punah, tetapi kehendak Allah mengatakan, aku tidak punah. Maka inilah mimpiku, wahai ayahanda. 11 bintang, 1 rembulan, 1 matahari sujud kepadaku. Maka benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Demikian saudaraku, cerita tentang Israel. Insya Allah kita akan bercerita nantinya. Sambungan daripada kisah ini dengan judul Bani Israel. Bukan Israel, Bani Israel atau anak-anak Israel dalam artian hakikat. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.